Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa sahbihi wa bi ulumihi bid-daraini amin. Innal ladhina amanu satemene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilan ngamal utawa akawi sapa alladzina sholihati pira-pira amal kang bagus wa akhbatu lan anteng sapa alladzina maknane akhbatu wa isakanu tegese anteng atau meneng sapa alladzina wa ma'anu dari kata tumakninah lan anteng sapa alladzina aw anabu utawa bali sapa alladzina bali sapa alladzina ila rabbihim ila rabbihim maring pangerannya alladzina iku ulaika utawi mengkono alladzina iku ashabul jannati pira-pira ahli swarga pira-pira ahli swarga hum utawi ulaika fiha ing dalam jannah iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng Matalul fariqaini utawi matalu sifatil fariqaini utawi perumpamaane sifate pantan loro dua golongan al-kufari nyatane pira-pira kafir wal mukminuna lan pira-pira kang iman iku kal akma kaya dene akma wong kang buta wal asami lan wong kang tuli hadza utawi ikilah kal akma wal asam iku matalul kafiri perumpamane wong kafir perumpamane wong kafir wal basiri lan wong kang ningali wasami lan wong kang krungu hadza utawi al basir was sami iku masalul
mini padane wong kang iman. Hal yastawiyani ana ta padha karone fariqaini, ana ta padha karone fariqaini apane masalan perumpamane la ora aila yastawiyani ora padha karone afala tadzakkaruna afala tadzakkaruna afala tadzakkaruna afala tadzakkaruna mongko ana ta ora ngalap pelajaran sira kabeh. Fihi iku tetep ing dalem tadzakkarun idghamut ta'i utawi ngidghamaken ta fil asli ing dalam asale fil dali ing dalam dal. Fil dali ing dalam dal. Tadzakkaruna ini fi'il apa? Fil mudhari', fil madinya tadzakkara ya tadzakkaru. Kalau anta tatadzakkaru, kalau antum tatadzakkaruna, tatadzakkaruna, ta-ta-dal ya. Kemudian taknya tatadzakkaru, tak yang keduanya itu diganti dengan dal menjadi tatadzakkaruna, asluhu tatadzakkaruna ya. Tatadzakkaruna, karena ada dua dal maka didobel atau didghamkan menjadi tadzakkaruna, dalnya double ya. Itu maksudnya fi idghamun ta fil asli fid dal. Maknane tatadzakkarun tattaizuna, tegese tampa pitutur sira kabeh, tampa pitutur sira kabeh. Walaqad arsalna, lan yektine teman-teman ngutus ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh ini saat temen ingsun aibi anni tegese kelawan saat temen ingsun wa fi qiraatin ing dalam qiraah liya bi kasri kelawan kasrah ini. Jadi ada yang anni, kalau anni ya bi anni, kalau ini dalam qiraah yang lain ini ala hadfil qauli ing atase buang qaul, ala hadfil qauli ing atase buang qaul. Buang qaulin maksudnya di situ Nuhan ila qaumihi qala inni lakum nadhirum mubin. Kalau inna jatuh setelah qala atau qaul maka di kasrah apa di fathah? Di kasrah. Katanya Ibnu Malik ya faksir fil ibtida wa fil istilah wa haisu inna liyaminin mukmila au fil qawli au alasna al-malinka syurtuhu wa inni tu'ama. Mahal syahidnya au mungkiyat bil qawli. Jadi kalau sudah qala ini, kalau dibaca anni itu karena mengira-kirakan ada baknya ai bi anni gitu. Bi anni
Lakum ini satu ingsun lakum maring sira kabeh iku nadhirun wong kang meden-medeni mubinun kang pertelo ai bayyinul indari tegese kang pertelo oleh meden-medeni. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adab yaumin alim. An kelawan sak temene kelakuan aibi an tegese kelawan sak temene kelakuan iku la ta'budu aja nyembah sira kabeh illallah angin ing Gusti Allah inni sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun 'alaikum ing atase sira kabeh in abadtum lamun nyembah sira kabeh wa ing sayane Allah. Wedi azab yaumin wedi azab yaumin ing adab dina alimin kang ngelarakaken ai muklimin tegese ngelarakaken fid dunya ing dunya wal akhirati lan akhirat. Faqala al mala'u alladziina kafaru min qaumihi ila akhirih sabun. Sudah surat Hud ayat ke-24. Matalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami hal yastawiyani matala afala tadhakkarun. Perumpamaan dua golongan, yakni golongan orang kafir dengan golongannya orang mukmin itu seperti orang buta dan tuli yang satu, dan yang kedua wal basiri was sami, orang yang melihat dan orang yang bisa mendengar. Orang buta dan tuli itu perumpamanya orang kafir, sementara orang mukmin al basir was sami, orang yang melihat dan mendengar. Hal yastawiyani masalan, apakah sama kedua perumpamaan tersebut? Mestinya tidaklah sama. Wong buta karo wong melek. Orang yang bisa melihat dengan mata dengan orang yang matanya buta mesti tidak sama. Orang yang buta dia akan kesulitan untuk berjalan. Wong sing melek kadang kesasar. Maka bagaimana dengan orang buta? Orang buta bisa jadi salah paham. Kisahnya orang dulu, ada beberapa orang buta disuruh, buta dari lahir ya, disuruh mengenali gajah. Jadi di depan gajah mereka didekatkan. Orang buta pertama, orang itu memegang kakinya. Kakinya itu gede kayak pohon kelapa. Kata orang buta, oh kita gajah. Gajah itu berarti sama dengan pohon kelapa. Kata yang satunya, salah. Masa gajah pohon kelapa? Gajah itu bunder kecil panjang kayak ular. Yang dipegang belalainya ular besar. Yang satunya salah kamu itu. Yang benar itu kayak kipas, tipis lebar. Karena yang dia pegang adalah telinganya. Maka orang buta betapapun dia memegang, dia tidak akan bisa mensifati dengan sempurna. Orang buta. Sama lagi ceritanya ada orang tiga orang. Satunya buta, satunya tuli, satunya pincang. Tiga orang ini datang mau lihat konser. Tiga orang datang.
Orang yang buta berkata, wah ini suaranya jos, sound systemnya bagus, jedak-jeduk, tapi sayang lampunya mati. Kata orang yang tuli, keliru kamu, bukan lampunya yang mati, lampunya itu warna-warni, bagus ya, terang benderang. Lalu terus sound systemnya mati. Kata orang yang pincang, kamu ini salah semua ya. Sound systemnya hidup, lampunya bagus. Lalu terus emang ada apa? Iya, bumi ini gak roto ya. Namanya orang pincang. Orang buta. Mata ini adalah jendela dunia. Orang bisa menikmati keindahan dunia dengan mata. Maka betapa berharganya kedua mata. Coba ada orang buta beli TV 100 inch, tapi orangnya buta, gimana bisa menikmati? Nggak bisa. Bahkan rumahnya habis dicat bagus, modelnya bagus, bisa menikmati? Nggak bisa. Orangnya buta. Makanya orang kalau diuji oleh Allah dengan kebutaan, maka dia akan kehilangan nikmat yang begitu besar. Sehingga ujian orang buta ini pahalanya besar. Idza talaitu abdi bihabibataihi awwadtu lahumal jannah. Tatkala aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, di dalam riwayat yang lain bikari mataihi, dengan dua benda berharganya. Apa itu? Kedua mata. Maksudnya buta kedua-duanya. Maka aku gantikan dengan keduanya surga. Asalkan sabar. Diuji oleh Allah kebutaan, matanya buta, kemudian dia sabar, maka diganti dengan surga. Ada orang datang kepada baginda Rasul, ya Rasul tolong doakan. Ada apa? Saya buta supaya saya bisa melihat. Awakmu kepingin melek, tak tungano melek. Untuk tetap ngene tapi oleh swarga. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia buta, tapi dungane mandi. Doanya mandi. Kalau orang datang sakit, ditungani waras, ditungani waras. Satu ketika ada orang ngomong, wahai Sa'ad, kamu itu banyak mendoakan orang lain yang sakit sehingga sembuh. Tapi saya tanya, kenapa kamu tidak mendoakan diri kamu sendiri supaya kamu bisa sembuh dari kebutaan? Apa jawabnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya bunayya, wahai anak, qada'ullah khairum min basari. Takdir Allah itu bagiku lebih baik daripada mataku dan penglihatanku. Ini takdir Allah, ketentuan Allah. Aku menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, itu jauh lebih besar bagiku manfaatnya daripada aku meminta kepada Allah agar aku bisa melihat. Karena begitu aku bersabar, maka aku akan diganti, akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buta. Ada orang malam-malam, ada orang buta malam-malam jalan pakai senter. Ada orang buta malam-malam pakai senter jalan.
Kemudian berpapasan dengan orang, ditegur, "Hei orang buta, ngapain kamu pakai senter? Kalau senter, kalau senter, ya kamu nggak akan mengambil manfaat, tidak ada manfaatnya apa-apa. Oh, kamu buta." Apa katanya buta? Iya, saya memang tidak bisa melihat. Ini kan malam-malam, saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya pegang senter ini, saya nyalakan, tidak nyalakan sama saja bagiku. Tapi saya berjalan dengan pegang senter ini supaya kamu tidak nabrak aku. Paham? Supaya kamu bisa melihat aku kalau aku di sini. Aku peteng-peteng melaku, gak nggo senter, tabrak motor, awakmu gak iso delok aku. Itu manfaat senter untuk orang buta, ya. Memberitahu orang lain keberadaannya. Buta. Orang buta dikasih rambu-rambu, dia tidak akan tahu. Orang tuli diberitahu, dia tidak akan tahu. Maka seperti itulah perumpamaan orang kafir. Dikasih dalil, dia menolak. Dikasih argumen, dia tidak menerima. Kenapa? Kal a'ma wal asam. Bahkan seperti orang buta itu, dia akan mengingkari adanya matahari. Matahari yang besar diingkari keberadaannya. Bukan berarti kemudian matahari hilang, enggak ada. Soalnya dia sendiri tidak bisa melihat. Qatung kirul ainu taw. Qad tunkirul ainu daw'as samsi mirramadi. Terkadang orang mengingkari adanya matahari. Kenapa? Karena dia punya penyakit mata, dia buta. Jadi kalau ada orang kafir, dia tidak percaya kepada Allah, bukan Allah gak ada. Seperti matahari yang besar tapi tidak dipercayai oleh orang buta. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu layaknya orang buta. Sama dengan orang tuli. Orang tuli mau dikata-katain apa, dia tidak dengar. Kayak Bang Bolot. Ada ceritanya suami istri. Istrinya masak, kemudian dari kejauhan dipanggil sama istrinya, "Wah istriku, kamu masak apa?" Katanya suaminya di dalam hati, "Oh, istriku ini tuli. Coba aku deketi lagi, agak dekat. Wah istriku, kamu masak apa?" Tak menjawab. Tuli istriku itu. Tambah dekat lagi, "Wah istriku, kamu masak apa?" Tak dengar. Sampai di dekatnya ngomong suaminya, istriku, kamu masak apa?" Istrinya bilang, "Goreng telur mas, aku jawab ping 5 tuh kok mau." Ternyata yang tulis suaminya. Terkadang orang menuduh orang lain yang tuli, padahal dirinya sendiri yang tuli. Seperti itulah orang kafir menuduh orang Islam yang tuli, padahal dirinya yang tuli. Maka tidaklah sama antara orang tuli dengan orang yang mendengar, orang buta dan orang yang bisa melihat. Afala tadzakkarun, tidaklah kalian mengambil pelajaran dari hal ini. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nuh, Nabi Nuh niki lakop. Nuh itu lakop, bukan nama. Namanya sendiri adalah Abdul Ghaffar. Namanya Nabi Nuh itu siapa? Abdul Ghaffar. Lakopnya Nuh. Nuh itu dari kata nauh.
nahayanuhu nauhan, apa artinya? Wa niyahan, niyahah itu meratap, nangis berok-berok. Ada orang mati kadang nangis, orang perempuan nangis berok-berok, itu namanya niyahah. Nabi Nuh yang namanya Abdul Ghaffar digelari sebagai orang yang meratap karena dia banyak meratap. Li kathrati nauhihi, dia banyak meratap, banyak menangis. Apa yang ditangisi? Satu ketika ada annahu ra'a kalban majduman, ada anjing kena penyakit kulit. Anjing kena penyakit kulit, kena penyakit lepra kalau orang kulit, belang-belang kulitnya. Penyakit lepra itu penyakit yang menular. Ini anjing lepra nularin bisa. Begitu mendekat, ihsya ya qabih gitu. Menyingkir, menjauhlah wahai qabih, hewan yang jelek, jangan dekat-dekat. Diusir sama Nabi Nuh. Maka mendengar hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memprotes kepada Nabi Nuh. Hai Nuh, kamu mengusir anjing dengan mengatakan jauh-jauh sana, wahai jelek. Kamu mengatakan jelek kepada anjing. Saya tanya, kamu itu nacat aku apa nacat anjing? Karena anjing itu kan ciptaan, ciptanya Allah. Begitu engkau mencacat anjing, boleh jadi kamu mencacat yang buat, Jadi saya tanya, Allah bertanya kepada Nabi Nuh, kamu ini nyacat aku apa nyacat kambing? Nyacat anjing gitu. Begitu diingatkan, ditegur sama Allah, maka saat itulah kemudian Nabi Nuh tersadar dan dia kemudian menangis, dan sering menangis teringat dengan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya beliau meratap, maka kemudian digelar dengan Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh. Maka jangan gampang mengejek orang lain apapun, karena apapun ini adalah ciptaan Allah. Tatkala kita mengejek ciptaan Allah, boleh jadi kita mengejek yang menciptakan. Contoh ya, kamu kondangan tahlilan di kampung ya. Kamu datang diundang di situ, kemudian habis tahlil dikasih jajan pikang. Begitu dikasih pikang, dicopot kok atos. Kamu mah itu nyacat jajane. Iki pikang tawatu itu atosan pikang itu dibangun tuhune. Nacat pikang. Yang buat ada di situ. Yang tersinggung siapa? Yang buat. Jadi nacat produknya berarti nacat yang buat. Rumangsane kaen tos sing gawe gitu kan. Maka tatkala Nabi Nuh nacat kepada anjing tadi itu yang kena lepra, itu sama halnya boleh jadi itu nacat kepada yang buat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ojo gampang nacat anjing saja tidak boleh dicacat, apalagi koncomu. Anjing yang najis mughallazah dicacat kau, maka bagaimana dengan teman kamu yang mulia, karena dia anak cucu Adam, walaqad karramna bani Adam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ilahi wa alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.